Kalau berpikir bahwa kita kurang dokter, itu ya karena beliau bukan dokter. Kita itu banyak banget dokter, yang salah adalah distribusinya. Kalau dulu Pak Harto bisa membiayai sekolah dokter, menugaskan dokter ini ke daerah-daerah. Setelah mereka menyelesaikan kerjanya Inpres itu, maka boleh kembali untuk sekolah. Dibiayai lagi untuk menjadi spesialis. Itu pemerintah sebelum tahun 98. Yang konon dibilang otoriter atau apa? Ya. Berarti kan bukan karena kualitas kan? Bukan sama sekali. Justru dokter yang pendidikan di sana nggak tahu korengan, nggak tahu gudikan. Nah. Datanya ada 600.000 orang berobat ke luar negeri. Banyak ke tetangga Bu, ke negara tetangga Malaysia. Ya, katanya lebih murah. Emang. Lah ini gimana? Emang. Nggak, ini karena nggak percaya sama bukan nggak percaya. Rumah sakitnya, karena dokternya. lebih murah. Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009. Selamat datang di podcast Merdeka, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas undangannya. Bu, ini kita senang banget Ibu Menkes datang. Karena biasanya kalau Ibu Menkes datang, Ibu Menkes lah ya, Menteri lah kan. Ibu Menkes, Ibu Siti datang, itu biasanya ada isu-isu yang mencuat gitu. Betul. Soal kesehatan. Betul, Iya betul. Gak? Nah, kira-kira apa nih Sis nih yang panas-panas nih Sis? Karena yang lagi rame kemarin Pak Menkes, sekarang Pak Menkes sekarang Pak Sadikin itu kan bikin rame Bu. Nah, ini kan karena kita lagi unik orangnya. Iya. Unik. Lagi rame sepak bola soal naturalisasi, tiba-tiba Pak Menkes mau ikut-ikutan naturalisasi Bu. Untuk? Dokter naturalisasi itu saya bingung loh, gimana maksudnya? Dokter asing kemudian apapun seperti naturalisasi di sepak bola, nanti punya darah Indonesia atau gimana? Ke DPR dulu Komisi 3 bisa nyanyi bisa nyanyi Indonesia Raya nggak gitu? Seperti memang, apa sih itu, memang Bu? perlu Bu untuk naturalisasi dokter. Bukan naturalisasi. Satu, perlukah kita impor dokter? Nah, dan kemudian baru dinaturalisasi. Iya. Padahal dokter kita kan banyak. Nah, pertanyaannya satu, beliau kalau berpikir bahwa kita kurang dokter, itu ya karena beliau bukan dokter. Beliau memakai angka-angka WHO tanpa menganalogikan kebutuhan kita di dalam negeri. Begini, kita itu banyak banget dokter. Yang salah adalah distribusinya. Oke. Distribusinya itu semua ngumpul di kota-kota besar. Sehingga yang di daerah-daerah remote atau remote area itu kekurangan dokter spesialis. Padahal kalau distribusinya itu bagus, itu nggak akan begitu. Nah, kenapa pemerintah saat ini tidak bisa mendistribusikan dokter? Nah, itu ada bandingannya loh. Ini batasnya ketika 2004 saya menjadi Menteri Kesehatan. Sebelum 2004, pemerintahlah yang mengatur distribusi dokter. Jadi Pak Harto itu berhasil dalam mendistribusikan dokter ke remote area dengan programnya beliau Inpres, Instruksi Presiden. Jadi begitu dokter lulus, dari sekolah sudah disubsidi pemerintah. Begitu lulus kemudian pemerintah mewajibkan kamu ke daerah terpencil sana. Tapi ada upahnya dokter itu langsung diberi NIP. Langsung menjadi punya nomor induk pegawai. Jadi langsung diangkat jadi pegawai negeri. Di PNS ya. Ya, di PNS kan. Kemudian di sana diberikan tempat, jaminan tempat, apakah masih nebeng di tempat Pak Bupatinya atau bagaimana. Kemudian perpindahannya juga mendapat uang. Perpindahan dari, misalkan saya lulusan Jogja, teman saya ada yang ditugaskan ke Madiun, desa di Madiun, ada yang di mana, tapi kota-kota Jawa Tengah kalau lulusan UGM. Nah, itu semua dengan ringannya karena untuk uang pindahnya juga diberi pemerintah. Ini ada perintah, itu seperti wajib kerja sarjana. Itu pemerintah berwibawa untuk menyuruh dokter spesialis, yuk ke sana. Dan saya ini dokter spesialis
loh. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan yang membayari sekolah saya adalah pemerintah. Bedanya setelah tahun 2004. Ada suatu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus yang berlaku menjadi Undang-Undang 2002 yang diamandemen dari Undang-Undang yang asli. Diamandemen 4 kali dan disahkan oleh Pak Amin Rais. Nah itu aturannya sangat berubah. Yang aturan impres dan non impres tadi itu dianggap sebagai wajib kerja sarjana. Oh, yang dokter baru lulus. Ya, iya. Padahal memang harus begitu. Oh, sekolahnya juga dibiayai pemerintah. Nah, mulailah pada tahun 2004 itu mulailah liberalisasi kesehatan. Pemerintah tidak peduli lagi dengan tidak mengatur lagi pendidikan dokter, pendidikan dokter malah diatur oleh ID waktu itu. Kemudian penempatannya juga pemerintah tidak mau. Nah, saya pada tahun 2004 terpaksalah saya membuat satu program PTT yang saya sebar ke daerah-daerah terpencil. Kalau terpencil banget saya berikan insentif sekian. PTT itu apa? Kalau ya dokter yang kita berikan insentif kalau mau saya atur. Penugasan khusus ya Bu ya? Ya, penugasan khusus dari pemerintah. Nah, kemudian kalau sangat terpencil ditambah sekian juta. Kalau agak terpencil sekian juta. Kalau di desa biasa sekian juta. Jadi itu insentifnya. Dan waktu itu berduyun-duyun dokter yang baru lulus itu mendaftar. Dan kami membuat satu sistem untuk menyebar dokter itu. Nah setelah itu hilang program itu. Nggak dilanjut karena itu. Dan sekarang dokter lulus terserah itu mau kemana. Yang dekat rumah aja deh. Nah itu pun izinnya juga susah. Iya. Tapi bukannya konsentrasi penyebaran setelah para dokter, calon dokter dan lulus ini kan memang ada kewajiban. Ada namanya internship. Iya. Internship itu dia magang. Magang pada dokter di daerah-daerah itu juga dibagi. Itu tapi belum dokter itu untuk magang. Jadi dokter yang lulus harus magang dulu, harus kemudian ujian dulu, kompetensi baru boleh praktek. Jadi dokter itu sangat berat setelah liberalisasi kesehatan itu. Jadi kurang terstruktur gitu ya, Bu? Iya, tidak terpimpin. Kalau dulu Pak Harto bisa membiayai sekolah dokter, kemudian menugaskan dokter ini ke daerah-daerah tidak selamanya cuma 3 tahun atau 5 tahun di daerah tertentu 5 tahun di daerah tertentu 3 tahun. Setelah mereka menyelesaikan tugas kerjanya impres itu, maka boleh kembali untuk sekolah. Dibiayai lagi untuk menjadi spesialis. Itu pemerintah sebelum tahun 98. Yang konon dibilang bahwa Pak Harto itu otoriter atau apa namanya? Apa itu terus kemudian ada 98 reformasi. Justru reformasi itu yang meliberalisasikan everything. Di bidang perekonomian, di bidang perdagangan, di bidang apapun juga termasuk di bidang kesehatan. Nah, salah satu tandanya adalah munculnya undang-undang praktek kedokteran. Dengan undang-undang praktek kedokteran itu yang mengatur dokter, yang mengatur ini adalah ID. Dan ini sudah dicabut lagi menjadi undang-undang Omnibus Law. Yang tetap bahwa pihak dokter itu yang tergencet. Nah, pemerintah tidak bisa mendistribusikan dokter-dokternya dengan baik, terus ngomong bahwa kita kurang dokter spesialis. Ya salah lah. Makanya mau kalau pemerintah kurang dokter spesialis ya harus banyak kan. Dokter menjadi dokter spesialis dengan caranya. Nah itu, dan jangan terpaku dengan angka-angka dari WHO. Angka-angka dari WHO itu hanya suatu rujukan antar-antar. Rujukan bukan harus persis gitu. Karena berbeda-beda wilayahnya, berbeda-beda. Kita kepulauan-kepulauan. Di satu pulau sana
penduduknya berapa butuh berapa dokter. Okay. Nah untuk spesialis itu dan jadinya itulah salah satu faktor kenapa Menteri yang sekarang mengatakan kurang dokter. Bu, maaf sih. Gue jadi terlalu ikut semangat nih ngeliat ibu nih. Tapi saya cuma nanya sedikit sih. Soal ideal satu dokter itu idealnya menangani berapa sih dalam satu wilayah? Itu ada angkanya. Di angkanya standarnya di Indonesia berapa? Satu Indonesia dokter? belum jauh deh kalau saya nggak hafal tuh angkanya karena saya selalu tidak mau pakai itu. Saya selalu pakai kearifan lokal. Oke. Sekarang ada lagi yang mempersulit. Adanya otonomi daerah. Itu juga karena Undang-Undang 2002. Otonomi daerah. Dokter yang di kabupaten itu menjadi pegawainya bupati. Iya. Jadi menteri tidak bisa langsung mengatur dokter kabupaten. Nah, itu juga mengurangi efektivitas di dalam kepemimpinan. Rumit birokrasinya, kalau kata Pak Jokowi ruwet karena Undang-Undang 2002 itu aturan lagi ya Bu ya. Makanya mau nggak mau mudah-mudahan Pak Prabowo ini benar-benar bisa menghayati untuk kembali ke UUD 45 karena Pak Prabowo ini kan dari Partai Gerindra. ADAR-nya Partai Gerindra itu satu-satunya partai yang mempunyai dasar itu Undang-Undang Dasar 45 17 Agustus 1945. Dan Pak Prabowo adalah Kopassus yang saya kira nasionalismenya sudah terkenal ya. Jadi ya mudah-mudahan beliau sadar bahwa yang going wrong di negara ini adalah berasal dari Undang-Undang Dasar yang tidak tepat. Segera dibenerin. Oke, Bu, saya kembali ke soal import atau naturalisasi itu tadi, Bu. Jadi sebenarnya kalau tadi dari penjelasan Ibu, sebenarnya kita ini kurang dokter atau memang kurang distribusinya dokter atau distribusinya. Kalau data yang saya tulis nih Bu, ini 70% kan terkonsentrasi di Jawa ya. Ya itu tadi kan distribusinya kan. Artinya kan sebenarnya kita nggak kurang dokter dong. Menurut saya, ayo distribusinya dibetulin dulu. Mana yang kurang? Nah itu baru ketahuan. Baru kelihatan. Kalau mana yang kurang bisa ada solusi yang seperti apa? Misalkan dulu pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan itu Papua kurang dokter, spesialis, nggak ada dokter spesialis satupun di rumah sakit Wamena. Padahal pasiennya itu sangat membutuhkan dokter spesialis. Kemudian saya kerjasama dengan universitas yang paling dekat dengan Papua itu yang ada di Makassar. Iya Makassar. Yep. Nah kemudian dari sana itu mengirimkan dokter-dokter spesialis yang akan lulus harus stase di Papua, di Wamena. Jadi Wamena selalu ada dokter spesialis. Kemungkinan sampai sekarang. Caranya begitu, kerjasama dengan universitas terdekat. Dan dokter-dokter yang sedang menjadi PPDS akan lulus menjadi spesialis harus di sana berapa bulan, berapa tahun. Nanti kan berganti terus, ada terus. Dan harus dibiayai pemerintah, Bu. Caranya itu solusi. Jangan mendatangkan dokter impor. Berarti kan bukan karena kualitas kan? Bukan sama sekali. Justru dokter di Indonesia tidak bisa dibandingkan dokter yang lulusan luar negeri. Karena tipe-tipe penyakitnya berbeda. DNA kita berbeda, kulit warna kita berbeda. Ngapain caranya mesti sama dengan mereka? Kalau berat badan kita juga berbeda. Penelitiannya juga berbeda. Jadi. Penelitiannya juga berbeda. Tapi kan memang ada standar ya Bu ya untuk pendidikan kedokteran dunia itu semua negara, untuk negara-negara maju maupun negara berkembang itu ya sama Bu, untuk standar orang kelulusan dokter harus sama, bisa. Sama ada standarisasinya masing-masing, apalagi spesialisasi kita mempunyai standar masing-masing. Di jantung, lulusan jantung kita banyak yang diminta di luar negeri. Teman saya ada yang praktek di Singapura, di Brunei, keliling dokter bedah jantung. Kemudian ada teman saya yang mempunyai rumah sakit di sini, fellow-nya justru dari luar negeri. Nah itu tapi itu tidak nampak
menurut saya bukan karena itu. Ya, terus mungkin karena Bapak Pak Budi Gunadi kurang kurang melihat, kurang nongkrong. Bukan. Kurang mendalami karena beliau kan bukan dokter. Ya, jadi kurang mendalami hal-hal yang demikian. Teknis soal kedokteran. Tapi dia punya kelebihan. Dari semua menteri kesehatan dari zaman Bahlil sampai sekarang, dialah yang paling mempunyai sense of money yang paling bagus. Dia bisa cari duit, tapi kesehatan bukan money. Kesehatan bukan itu. Ada hal-hal isu-isu lain. Karena kalau yang sebelumnya dokter dan memang fokus ke kesehatan, kalau sekarang ada peluang bisnisnya. Kayaknya gitu ya. Itu dia. Karena kan memang istilah naturalisasi kita kalau tengok di bola itu kan seolah itu karena kita tidak mampu yang lokal, jadi kita ambil dari luar. Ya itu salah sama sekali. Dokter yang pendidikan di sana nggak tahu korengan, nggak tahu gudikan. Nah, di sini penyakit kulit banyak tahu. Ya Bu. Ayo, bukan penyakit kulit, misalkan penyakit kulit yang serem-serem, mereka nggak tahu. Mereka juga nggak ngerti kalau kita itu kalau flu kita bisa ke sekolah, bisa ke pasar, bisa ke toko. Bersin-bersin di depan toko enak aja. Lah kalau mereka akan dengan flu aja ketakutan. Jadi berbeda. Jangan salah. Pendidikan dokter yang paling pas untuk orang Indonesia ya di Indonesia. Maka yang lulusan walaupun orang dokter Indonesia tapi lulusan Jerman harus belajar dulu sebelum praktek di Indonesia. Belajar atau magang dulu. Magang. Dan kalau izin dokter asing itu pun juga ada aturannya. Di Singapura itu kalau dokter asing cuma setahun ya. Iya betul. Setahun. Di mana itu 2 tahun di Indonesia. Tapi kan ya, itu tadi Bu, berarti kan sebenarnya dokter asing praktek di Indonesia atau didatangkan dari Indonesia kan sebenarnya sudah ada aturannya kan di kita. Kalau itu aturan setelah tahun 2004. Jadi 2004 itu saya menikmati peralihan dari negara yang Pancasialis menjadi negara yang neoliberalis, di mana kesehatan dipasar bebaskan. Jadi dibisniskan dalam tanda kutip. Nah itu antara lain satu rumah sakit asing bisa berdiri sini dengan merdeka sebelum tahun 2004 atau sebelum tahun 2002. Undang-undang 2002 itu diketok untuk rumah sakit asing sangat sulit untuk berdiri di sini. Karena rumah sakit asing itu hanya boleh dimiliki oleh orang asing itu cuma 49%. Yang 51% adalah harus milik Indonesia. Sama harus lebih besar. Untuk apa itu? Untuk ketahanan nasional. Supaya keamanan nasional itu akan terjaga. Kontrolnya akan di tangan. Tetapi setelah tahun 2002, rumah sakit asing itu 100% bisa milik orang asing. Bahaya loh, itu mempengaruhi ketahanan nasional kita. Bu, tapi kalau di negara-negara maju gitu kan, aturan soal banyak hal tadi yang kita bicarakan itu sebenarnya sama aja atau memang di sana juga ada aturan-aturan ketat? Itu supaya dokter itu seperti itu dibisniskan, kesehatan dibisniskan. Ini adalah polisi WHO. Oke. Nah, mestinya kita sebagai negara yang berdaulat, kita harus menyaring apa yang bisa di negara kita, apa yang tidak. Karena kesehatan is ketahanan nasional. Kalau kita semua sakit, kalau kita semua bisa di remote sakit kita, apa yang tersisa dari ketahanan nasional kita? Selain tank juga dijalankan orang. Ayo apa yang tidak dijalankan orang? Kita butuh orang sehat, kita butuh warga yang sehat. Dan kalau kesehatan bangsa ini diserahkan kepada dokter asing ataupun rumah sakit asing tanpa kontrol, Anda bisa membayangkan. Artinya keselamatan bangsa ini tidak sepenuhnya terlindungi oleh kedaulatan negara ini. Oke. Bu, saya panas. Saya ke isu lain Bu, soal kekurangan dokter spesialis dasar nih Bu. Spesialis dasar itu ada penyakit 4. Dalam, ya anak, bedah,
obstetri ginekologi. Saya tulis nih Bu karena bahasanya susah, radiologi, obstetri patologi itu klinik. bangsa melahirkan itu loh. Itu kan katanya 34% RSUD belum punya dokter spesialis. Artinya memang karena ngumpul karena tadi pemerintah tidak berdaya. Kamu bawa ke sana, kamu bawa ke sana. Lo ngatur-ngatur gue itu dasarnya apa? Kalau kita di Jakarta tuh, karena saya kebetulan masih punya baby nih Bu, dan itu merasakan lah di Jakarta, di Jawa Barat gitu, itu masih enak kita mencari dokter anak spesialis anak. Tapi dengar cerita saudara yang masih di Pulau Jawa tapi agak jauh, itu yang tidak ada. Bingung Bu edukasi anaknya. Maka kalau pemerintah tetap tidak mau mendistribusikan, maka pemerintah tidak adil melindungi rakyatnya di segala remote area. Sebetulnya kalau dibagi-bagi juga bisa. Cukup sebenarnya. Dan sekarang Menteri Kesehatan yang programnya yang bagus itu adalah dia membuat spesialis, beasiswa spesialis itu banyak. Itu bagus tuh Pak Gunati juga ada bagusnya. Di dalam mengepus atau mendorong supaya spesialis banyak. Nah itu satu lagi dia juga membuka pendidikan. Spesialis, pendidikan spesialis yang menurut saya terlalu longgar. Itu juga hati-hati, itu bisa mempengaruhi kualitas dari dokter-dokter spesialis. Ya mudah-mudahan karena penyaringannya harusnya ketat harus penyaringannya ketat, gurunya harus benar-benar bagaimana menyebar guru-guru itu pada setiap pendidikan. Tidak semua rumah sakit bisa mendidik dokter spesialis. Nah sekarang ada pendidikan hospital base. Hospital base itu setiap rumah sakit yang tipe ini bisa mendidik spesialis. Padahal pendidikan itu butuh guru, butuh tempat kita magang. Kalau gurunya tidak ahli banget kemudian mencetak ahli, bayangkan saja. Nah itu sampai viral juga tuh Bu di media sosial soal jadi dokter itu nggak hanya sekedar punya uang, karena kan dokter mahal Bu, ya kan, tapi juga pintar katanya. Jadi bukan hanya pintar, harus cerdas dan baik hati. Dokter tidak boleh berbisnis. Dokter harus benar-benar mempunyai hati untuk menolong pasien. Nah ini sekarang itu hilang, bukan karena dokternya yang merosot, tapi karena sistemnya yang mendorong dokter itu harus begitu. Karena sistem yang ada di negeri ini tidak melindungi dokter. Bahkan di dunia saya kira. Bu, tapi kalau ngomong dokter nggak boleh berbisnis, kayaknya kita tuh terlalu, masa sih, itu kan kesempatan, itu hak gitu. Tapi maksudnya apa sih Bu? Kalau Anda saja jadi dokter jujur, itu aja sudah akan lebih dari cukup untuk kehidupan Anda. Nah kalau berbisnis, menurut saya kalau yang dulu saya pelajarin Sumpah Hipokrates kayaknya nggak boleh, gitu, kayaknya nggak boleh. Dan kalau itu memang sistemnya dibuat sedemikian rupa karena itu sistem kapitalis, di mana kesehatan diliberalisasikan masuk ke pasar bebas. Nah itu yang membuat carut marut. Yang namanya kesehatan itu harusnya bidang sosial. Jangan dimasukkan ke pasar bebas. Harus dilindungi. Pendidikan kesehatan tidak boleh masuk ke pasar bebas. Bu, itu adalah tugas dari pemerintah untuk melindungi ini. Solusinya itu berarti kan harus diubah aturannya. Biar pemerintah punya kontrol kuat untuk mengatur distribusi itu tadi. Yes, ada kuncinya. Apa tuh? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang 17 Agustus 1945. Yang sekarang banyak sekali didengung-dengungkan. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ini dijalani Pak Prabowo akan kuat. Carut-marutan yang sudah terjadi 10 tahun terakhir, insya Allah akan berakhir, akan berubah menjadi kesejahteraan rakyat yang sejati. Yang tadinya selalu kesejahteraan oligarki, sekarang menjadi kesejahteraan rakyat yang sejati. Kalau mau kembali ke UUD 45. Tapi yang asli. Kasihan udah dokter yang berbisnis tuh Bu, pasti nggak mau tuh. Oh nggak ada dokter yang berbisnis langsung, nggak ada. Tapi kan pasti kongsi kerjasama dengan para pengusaha itu pasti ada. Iya. Gitu.
Ya, kayaknya agak susah itu. jadi resiko. Ya saya kan dokter, saya juga tahu. Iya, kalau kita mitigasi kayaknya wah konfliknya bakalan jadi dokter versus dokter lagi nih. Itu tidak sangat mempengaruhi. Okay. Itu tidak sangat mempengaruhi keselamatan masyarakat banyak. Iya Walaupun kalau sistemnya benar itu akan mempengaruhi dan akan kelihatan. Tapi kalau begitu sistemnya amburadul itu ya udah logis gitu. Tapi saya support sih Bu untuk distribusi karena kita di Pulau Jawa aja ya tadi saya share gitu soal spesialis anak atau spesialis jantung itu belum tersebar rata dan itu kita di Jakarta lah ya masih Jabodetabek itu masih nyaman. Distribusi ada konsekuensinya. Iya. Pemerintah harus satu membayar dia sebagai pegawai negeri. Iya. Satu berikan jaminan. tunjangan di daerah sana, berikan batasan berapa tahun di sana, jangan seumur hidup di sana. Nah itu dengan adanya otonomi daerah, dokter itu sulit dibagi-bagi. Ini nanti kembalinya ke anggaran lagi Bu di kesehatan. Bukan, kembalinya ke undang-undang dasar. Bu tapi ini saya coba agak sedikit menggali nih Bu, karena kan gini dokter di era sekarang dengan sekolahnya mahal atau latar belakangnya branded gitu, ketika pemerintah turun tangan dan akan didistribusikan, kira-kira mau apa nggak dokter muda sekarang? Karena gue udah sekolah mahal nih. Enggak, bukan dong. Pemerintah harus mulai dari sekolahnya tidak boleh mahal. Ya, oke. Ini pemerintah mensubsidi kayak saya dulu saya dibayar pemerintah terus loh sampai jadi spesialis dokter. Sampai jadi menteri bahkan. Iya. Saya dibayar pemerintah terus. Kenapa Pak Harto bisa? Kenapa the next presiden kok nggak bisa? Ya makanya saya. The later presiden kok nggak bisa? Ayo. Tapi saya cuma mikir gini. Karena undang-undangnya bukan kesalahan presidennya. Iya, dokter-dokter muda sekarang apakah mau gitu? Tanpa meremehkan ya Bu, tapi saya yakin dengan. Dokter muda sangat mau. Dengan latar belakang sekolah mahal gitu Bu. Mereka bukan tidak harus dari sekolahnya disubsidi pemerintah. Oke. Kemudian kelulusannya dalam kontrol pemerintah. Kemudian didistribusikan ketika jadi dokter biasa. Dokter biasa tidak bisa langsung ke spesialis. Iya. Sekarang dokter biasa yang punya sesuatu bisa langsung spesialis. Udah pengalaman dulu berapa tahun gitu Bu? Oh, kalau saya tuh sampai 7 tahun di puskesmas. Umum? Iya, di puskesmas. Kemudian setelah 7 tahun di puskesmas baru bisa spesialisasi. Iya. Dan setelah spesialisasi, kemudian saya menjadi dokter, tetap pegawai negeri terus. Iya. Diatur pemerintah terus. Nah, kalau pemerintah bisa sekuat itu, kita nggak perlu kontrolnya import, enak ya Bu ya. Nggak perlu impor dokter, nggak perlu rumah sakit asing. Nah, makanya. Itu namanya pemerintah berdaulat dalam melindungi kesehatannya bangsanya sendiri. Ini yang saya butuhkan jawabannya. Jadi dari sekolahnya juga harus bisa ditekan. Bukan ditekan, diatur. Diatur agar dokter-dokter juga distribusinya lancar. Jadi hulu hilirnya jelas gitu Bu. Loh, wong Diknas itu sekarang anggarannya berapa? 500 triliun kalau nggak salah. Bayangin aja kalau cuma untuk biayain dokter aja. Karena sekarang banyak yang perlu dibiayain Bu. Nah, tidak hanya di sisi dokter. Makanya kembali soal anggaran sebenarnya. Banyak. Setelah ada aturan harus ada anggaran juga sih Bu. Benar. Saya bahas soal lain lagi Bu. Karena banyak ini. Tadi dari sisi dokter. Tapi sekarang dari sisi masyarakatnya Bu. Perlu itu. Banyak katanya orang Indonesia itu berobat ke luar negeri. Datanya ada 600.000 orang berobat ke luar negeri. Banyak ke tetangga Bu, ke negara tetangga Malaysia. Katanya lebih murah. Emang. Lah ini gimana? Emang. Padahal kita kan rumah sakit deket, harusnya kan lebih murah Bu. Satu lebih murah, bisa piknik ya toh. Dokternya itu lebih pasti. Enggak, ini karena nggak percaya sama. Bukan nggak percaya. Rumah sakitnya, karena dokternya. Lebih murah. Karena lebih murah. Lebih murah dan lebih pasti. Kenapa di bisa sana begitu, Bu? dokter yang menerima kita di sana itu dibayar pemerintah dengan cukup. Oke. Jadi dokter bisa sangat scientific, bisa menjalankan pengetahuannya dengan baik. Dan karena dia sudah digaji, dia nggak tergantung dengan pasien ini bayar berapa. Dia nggak mikirin bisnis. Kedua, alat-alat mereka tidak menjadi mahal karena saya nggak tahu ya kok kenapa sih Malaysia yang dulu jauh lebih bodoh daripada kita, sekarang mereka menjadi tempat orang-orang kita untuk
untuk berobat. Iya, karena presiden sampai gelisah. Iya, sampai gelisah. Ya itu salah sayangnya. Ngapain gelisah? Mestinya nggak perlu gelisah, Bapak. Mestinya dilihat saja sistemnya yang ada di kita bagaimana, sistemnya ada mereka bagaimana. Dan kalau dulu Ibu melihat sampai waktu saya nggak sampai begitu, atau sebelum tahun 2004 nggak begitu. Malaysia masih ketinggalan jauh lah Bu. Wow, jauh. Malaysia belajar pada kita, termasuk jantung belajar pada kita. Karena kan kabarnya alat-alat kesehatannya kan kena pajaknya tinggi. Nah itu kan sebenarnya pemerintah cukup aja menurunkan, jadi biaya kosnya. Ya belum tentu. Coba itu diturunkan bisa nggak murah, ya belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin Malaysia tidak memasukkan kesehatan di dalam liberalisasi. Dia dilindungi mungkin. Kita nggak tahu. Tanya saja pada. Jadi banyak hal atau banyak komponen yang menyebabkan bisa mahal nggak? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim orangnya kan tidak ikut-ikutan. Nah, mereka itu lebih berani pada kita. Mungkin ikut di sini kalau ekonomi ikut liberalisasi, keuangan, oke deh, perdagangan oke deh, tapi kesehatan no way, pendidikan no way, gitu. Seharusnya bisa begitu. Berarti murni karena murah, bukan karena di Malaysia itu lebih canggih, di luar negeri itu lebih canggih alatnya. Dilindungi oleh pemerintah. Di sini pemerintah tidak melindungi, malah majekin. Pajak rumah sakit, pajak dokter, pajak itu tinggi sekali. Warteg aja udah dipajekin Bu. Iya. Ini mau nambah tapera lagi Bu. Aduh. Iya. Itu salahnya. Iya. Berarti karena kita dulu beranggapan karena luar negeri keren gitu Bu. Karena kita kan lihat di bukan berarti kita nggak mampu, kita mampu. Sangat mampu dan kita lebih alat-alatnya juga. Aduh, you kalau lihat dokter-dokter kita tuh pintar-pintar banget. Saya yakin Bu, saya yakin itu. Pintar-pintar banget. Yang salah sistemnya. Sistemnya. Dan sayangnya dilalahno. Iya. Menterinya bukan dokter gitu ya, tapi dia ada kelebihan di tempat yang lain. Tapi juga ada kekurangan ketika di dalam sense of kemanusiaannya kurang. Nah itu yang beliau membuat referensi itu WHO. Referensi ya salah. WHO itu bukan harus dijalankan tapi menjadi suatu acuan saja. Rekomendasinya itu hanya acuan aja ya Bu. Acuan, tapi tidak harus angkanya persis gitu. Kemudian waduh kurang kalau gitu import gitu. Dan satu hal yang harus disadari bahwa kesehatan itu adalah ketahanan nasional. Jadi jangan sembarangan kesehatan itu diurus oleh orang asing. Ini cukup menjawab banget sih Sis, karena gue yakin ketika dokter dari negara sudah dipastikan kehidupannya, pendidikannya, tentu nilai sosialnya lebih tinggi dibanding nilai bisnisnya. Kayaknya gitu sih Bu. Kayak itu sudah sumpah dokter kok. Iya, karena kalau dilihat ya tadi Ibu cerita di Malaysia atau di Singapura, mereka terjamin kehidupannya oleh negara. Rasanya pelayanannya akan lebih tulus gitu, nggak mikirin target mungkin kayak sales. Kayak gitu loh Bu. Kayaknya gitu, saya coba tangkap dari obrolan ini. Dan kita sih berharap lah siapapun lah nanti presiden, apalagi Pak ya Prabowo. Anda boleh berharap selama undang-undangnya tidak berubah. Nggak bisa berubah. Anda tidak bisa berharap kalau undang-undang itu tidak berubah. Bu, ada hal-hal lain di tengah masyarakat juga perlu saya tanyakan tuh, karena menarik juga, sering jadi obrolan juga di tengah kita gitu, soal kalau berobat di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri itu ke dokter atau ke rumah sakit tuh nggak banyak dikasih obat, apalagi untuk sakit-sakit ringan, demam ya, atau itu tadi yang saya katakan. Kalau di kita tuh dokternya sudah cukup, tidak perlu dia harus bekerja sama dengan pabrik obat. Iya. Karena pendapatannya sudah dijamin penuh oleh pemerintah. Iya. Jadi dia akan bisa mengaplikasikan ilmunya yang murni pada pasien. Tapi di Indonesia dokter itu ditekan pajak lah, ditekan inilah, ditekan itulah. Sehingga mau gak mau dia harus mencukupi kebutuhannya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk nyekolahin anak-anaknya. Ya. Ya. Akhirnya, kembali lagi ke sistem. Sistemnya yang salah. Karena kalau
Dok, nih Bu, nih pertanyaan. Tapi kan antara ngasih obat dan nggak ngasih obat itu Iya. ya bener kan? Loh, kalau itu adalah individu dari pengetahuan dokter masing-masing. Iya. Mungkin di mata Anda sama, tetapi menurut dokter Diagnosisnya. ada yang berbeda. Nah, itu jadi tidak bisa disawurkan begitu. Tetapi kalau saya dengar orang-orang yang berobat ke luar negeri itu begitu yakin dengan dokternya karena dokternya to the point, dokternya jelas, dokternya punya waktu banyak, bisa nerangin dan ini. Sepertinya dokternya itu tidak butuh pasiennya banyak, tapi pasiennya banyak. Yeah. Karena sepertinya dia tidak tergantung dari jumlah pasien yang dihadapi, dia sudah sejahtera. Nah, kapan Indonesia seperti itu? Dokter diberikan kesejahteraan, tapi aturan ada formularium kalau kayak gini pasti akan bagus. Tapi karena ini sistemnya sudah terlanjur liberal dari tahun 2002, kedua dari 2004 mulainya, 2002 itu baru undang-undangnya jadi, mulainya tahun 2004 ketika saya menjadi Menteri Kesehatan. Jadi saya merasakan perubahan itu. Ya karena kita menuntut untuk dokter sejahtera, saya pikir semua dokter kayaknya sejahtera deh. Iya Bu. Iya sih Bu. Kan enggak juga. Misalnya saya nih Bu, saya karena cita-cita kecil kita jadi apa? Dokter, presiden, pilot. Dokter pilot lah, presiden agak susah sekarang. Dokter salah satu Bu, pasti udah sejahtera semua. Apa isu kesejahteraan dokter itu masih jadi satu hal yang ya maksud saya bukan dokter yang sudah sejahtera banget. Aku juga pernah nganterin keponakanku operasi itu ya. Dokter itu operasi hari Minggu 5 orang, padahal ongkos operasi sekian, dia dapat sekian puluh juta dari satu orang. Nah itu memang ada dokter yang sudah sangat spesialis yang mumpuni, itu pasti pendapatannya sangat tinggi. Sedang ramai juga soal menghilangkan kelas di BPJS. Dulu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang paling terakhir kan kelas 3 tuh Bu. Kelas 1 dulu lumayan bagus, 2 tengahnya ya, 3 itu umpul-umpelan, 5, 6 sampai 8 kalau nggak salah dalam satu ruangan. Nah sekarang mau distandarisasi, namanya betul. kelas rawat, inap standar. Yep. Jadi misalkan satu ruangan untuk 4 orang, ruangan untuk 4 orang. Ada standar lah dalam Tetapi satu ruangan. bayarnya atau iurannya masih berkelas. Nah itu sepertinya belum ditentukan sih Bu. Nah menurut saya kalau yang distandarisasi itu bukan kamar inapnya, yang distandarisasi adalah teknik medisnya. Kalau operasi, misalkan operasi usus buntu, masio kelas 1, kelas 2, pesonya sama. Itunya sama, benangnya sama, ruangannya operasi sama. Kalau ada kelas beda itu beda-beda. Terus kemudian fee-nya untuk dokter bedah juga sama. Jadi teknis medisnya yang distandarkan, bukan kamarnya. Bukan ruang perawatannya. Bukan ruangnya. Mestinya ruang kelas 3 ditingkatkan hanya bisa untuk 4 orang dalam satu kamar. Kelas 1 kelas 2 lebih mungkin kalau kelas 3 4 6 atau 4 lah sekarang itu kris itu 4. 4 ya. Atau nanti kelas 2 3. Atau 2, kelas 1 1, kelas 2 2, kelas 3 4. Nah itu mestinya begitu. Jadi tetap iuran juga tetap yang kepengen kelas 1 ya bayar kelas 1, yang pengen kelas 2 ya iuran kelas 2, yang kelas 3 iuran kelas 3, yang dibetulkan adalah kelas 3, tidak boleh umpul-umpulan. Nah gitu mestinya kalau boleh usul. Berarti bukan standarisasi nggak hanya sekedar dari ruangan ya Bu ya. Tapi ini kayaknya kelas itu kelas rawat inap standar itu kemudian kayaknya, tapi sampai sekarang aturan itu belum jalan. Belum. Jadi mungkin untuk 2025 atau 2008 nggak tahu. Karena saya tanya dengan Bapak Ali Gufron, itu Direktur Utama BPJS, itu ternyata dia juga belum tahu aturannya seperti apa. Jadi itu itu memang sepertinya masih panjang sih Bu PR-nya. PR-nya untuk BPJS. Saya pengen nanya nih, terakhir. The last one. Ini dikit lagi Prabowo akan dilantik bulan Oktober sebagai presiden.
Kira-kira Bu, dalam bursa Menkes, ya, Ibu punya rekomendasi siapa nih Bu? Menkes yang Karena sebelumnya ada Pak Terawan yang saya mempercayakan. Atau Ibu aja. Saya udah tua. Saya mempercayakan pada Pak Prabowo. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih Menkes yang tepat, yang tahu tentang Undang-Undang Dasar 45, yang tahu tentang keadilan sosial di dalam kesehatan, yang tahu bagaimana caranya berbangsa dan bernegara dengan baik di bidang kesehatan. Nah itu kita perlu dokter yang mempunyai pemikiran yang berdaulat. Yang penting saya melindungi rakyat saya dari bencana kesehatan manapun. Nah gitu, pilihlah menteri kesehatan yang seperti itu. Mudah-mudahan kayaknya sih Pak Terawan lagi nih. Gimana kalau Pak Terawan gimana tuh Bu? Nanti Bu. Kalau ya misalnya mudah-mudahan Pak Terawan mudah-mudahan aku nggak tahu ya itu hak prerogatif Pak Prabowo. Mudah-mudahan kita doakan saja memilih orang yang tepat gitu. Kansnya lumayan besar karena dokter pribadinya juga kan. Tapi dokter pribadi sama dokter Menkes itu harus berbeda agak berbeda. Jadi seorang menteri kesehatan itu harus dari dokter atau enggak dari dokter idealnya. Nah, ini dia. Di WHO atau di WHA, Asosiasi dari Menteri Kesehatan Dunia, itu banyak sekali yang bukan dari dokter. Tapi maunya elit global memang bukan dari dokter, biar gampang dibohongin. Makanya kalau banyak negara-negara yang afiliasinya ke elit global itu bukan dokter, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana ini, sarjana itu. Nah itu memang itu ada sebagian besar. Karena kan bicara memimpin sebuah departemen itu kan yang penting kan manajerial, bukan hal teknis ya seperti. Bagaimana Anda memanage kalau Anda tidak tahu tentang substantif? Oke, betul. Substantif itu harus Anda kuasai, dan substantif itu tidak bisa Anda baca di buku. Substantif itu Anda harus terdidik sejak lama sehingga intuisi Anda terbentuk, sehingga bawah sadar Anda itu terbentuk dengan substansi. Jadi pas mengambil polisinya itu nggak berdasarkan rekomendasi ya Bu ya? Ya betul. Aduh. Rekomendasi dibaca atau kemudian diolah bagaimana yang ada di brain kita, imprint kita seperti apa, pengetahuan saya seperti apa, rekomendasi seperti apa, kita kombinasi dan kemudian kita tuangkan bagaimana undang-undang kita. Nah itu kita olah jadi suatu kebijakan. Bukan rekomendasi asing langsung direkomendasikan ke sini. Beda. Ibu Siti Fadila Supari, terima kasih. Obrolannya seru. Aduh, deg-degan sih, tapi seru banget. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi Bu yang lebih panas-panas lagi. Sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir di podcast Merdeka. Sehat terus Bu. Terus kasih edukasi ke kita, ke masyarakat agar selalu sehat dan tidak terkena elit global kalau kata Ibu. Oke. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih sahabat Merdeka.